Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman level 5 Unik, jumpa lagi dengan kami tim level 5 SDIT Alami Subang. Hari ini kita akan belajar tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Sebelum pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 disebutkan di sana, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Insya Allah di sini sudah dijelaskan tersirat tentang oksigen. Semakin kita mendaki ke langit, semakin ke atas oksigen akan semakin sedikit. Kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan dan manusia, serta menjelaskan informasi penting dengan adik Simba. Sistem pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Air masuk ke dalam mulut ikan dan akan disaring di dalam insang. Kemudian tutup insang akan terbuka dan air akan keluar kembali. Di sini ikan mengambil oksigen dari dalam air. Di dalam insang ada beberapa bagian. Ada lengkung insang, ada lembaran-lembaran insang atau filamen insang dan pembuluh darah. Kemudian ada sistem pernafasan cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan kulit cacing atau permukaan kulitnya. Permukaan kulit tempat berdifusi atau bertukarnya oksigen dan karbon dioksida, sehingga oksigen akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan disebarkan melalui pembuluh darah kapiler. Dan ada sistem pernafasan katak. Di sini katak hidup di dua alam. Saat katak kecil atau kecebong atau saat dia berudu, dia bernafas menggunakan insang karena tinggal di dalam air. Saat sudah dewasa, katak bisa hidup di darat. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Sistem pernafasan reptil. Kita ambil contoh di sini adalah ular. Ular sudah mulai bernafas menggunakan paru-parunya. Kemudian sistem pernafasan burung. Burung merupakan makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah saat pernafasan. Saat burung diam, burung bernafas menggunakan paru-parunya. Udara yang masuk melalui trakea kemudian memenuhi paru-paru ini akan digunakannya. Tetapi ketika saat burung terbang, burung menggunakan kantong-kantong udaranya untuk bernafas. Sistem pernafasan serangga. Serangga mempunyai spirakel seperti ini ya. Kecil-kecil di sini. Nah, spirakel ini akan membentuk trakea. Serangga bernafas menggunakan trakea. Sistem pernafasan mamalia. Mamalia sudah menyerupai pernafasan pada manusia. Perhatikan di sini teman-teman, sudah ada bagian hidungnya, trakea atau tenggorokan, kemudian ada bagian paru-parunya, bahkan di paru-paru sudah ada bronkus, di sini ada bronkiolus atau percabangan dari bronkus, dan ada alveolus. Di sini juga sudah ada pembuluh darah vena dan arteri. Jadi, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Kita saksikan video berikut ini ya, tentang pernafasan pada manusia. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara.
Pada manusia, organ utama pada sistem pernafasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Kesimpulannya, Nah, itu dia sistem pernafasan manusia. Kesimpulannya adalah manusia mempunyai bagian-bagian untuk alat pernafasannya. Kita mulai dari bagian A yaitu hidung, kemudian bagian B di sini ada faring, kemudian C laring, dan D trakea atau tenggorokan. Kemudian bagian E ada bronkus, ini adalah cabang dari trakea atau tenggorokan. Kemudian ada yang tidak disebutkan di sini, ada bronkiolus, cabang dari bronkus, dan ada bagian F yaitu paru-paru, ya, dan yang terakhir adalah diafragma. Ya, sekian teman-teman untuk sistem pernafasan dari hewan dan manusia. Semoga bermanfaat ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang adik Simba. Adik Simba itu dari A, apa, B, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Jadi adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah 6 kata dalam membuat kalimat pertanyaan.
Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan video tadi ya, video yang sudah kita lihat tentang sistem respirasi manusia atau sistem pernafasan manusia. Apa saja alat pernafasan pada manusia? Tuliskan jawabannya ya. Di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Ini di dalam bagian paru-paru ya. Kapan terjadinya inspirasi dan ekspirasi? Siapa makhluk hidup yang menjadi model pernafasan pada video tersebut? Mengapa sel darah merah yang berwarna keunguan kembali menjadi berwarna merah? Dan bagaimana cara manusia bernafas? Ya, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami tim level 5. Salam unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.